Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara seiman. Selamat datang di kanal kami, tempat kita belajar bersama tentang ilmu Islam, tauhid, makrifat, dan amal syaleh yang bermanfaat. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, mengapa ilmu dan amal harus sejalan. Semoga dalam pembelajaran kita hari ini, Allah memberikan keberkahan, membuka hati kita, dan menuntun setiap langkah kita untuk mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, mari kita mulai belajar bersama-sama dengan niat ikhlas karena Allah. Ilmu dan amal dalam Islam. Dalam Islam, ilmu dan amal adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, ia tampak indah tetapi tidak memberikan manfaat. Sebaliknya, amal tanpa ilmu bisa salah arah, bahkan menimbulkan dosa. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut untuk memadukan keduanya agar kehidupannya selaras dengan kehendak Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menegaskan kedudukan ilmu yang tinggi dalam Islam. Namun kedudukan itu bukan semata-mata untuk dipamerkan, melainkan untuk menjadi dasar amal yang benar. Dengan kata lain, ilmu tanpa amal tidak akan memberikan derajat tinggi yang dimaksud Allah. Amal adalah manifestasi nyata dari ilmu yang dimiliki seorang muslim, sehingga keduanya harus berjalan beriringan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa setiap amal tergantung niatnya. Jika amal dilakukan karena ingin mendapatkan ridha Allah, maka ia menjadi ibadah. Namun niat saja tidak cukup, amal harus dibimbing ilmu agar sesuai syariat. Sebagai contoh, seorang muslim yang berzakat atau bersedekah tanpa memahami hukum syariat bisa melakukan kesalahan, misalnya memberikan zakat kepada pihak yang tidak berhak. Inilah alasan mengapa ilmu dan amal harus bersinergi. Ilmu menjadi panduan agar amal diterima Allah dan membawa kebaikan, sedangkan amal menjadi bukti nyata bahwa ilmu telah dipahami dan diterapkan. Dalam sejarah Islam, banyak ulama yang menekankan pentingnya sinergi ilmu dan amal. Imam Al-Ghazali dalam karya monumental Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa ilmu tanpa amal adalah sumber kesombongan dan kehancuran. Sedangkan amal tanpa ilmu hanyalah pekerjaan kosong yang tidak bernilai di hadapan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim ideal adalah mereka yang tidak hanya memahami ajaran Islam secara teori, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ilmu yang benar juga akan menumbuhkan makrifat, yaitu pengenalan mendalam kepada Allah. Makrifat membuat seorang muslim menyadari tujuan hidupnya, memahami hikmah di balik perintah dan larangan Allah, dan menjadikan amal lebih ikhlas. Tanpa makrifat, ilmu dan amal bisa menjadi mekanis atau bahkan berhenti di permukaan. Dengan makrifat, amal yang dilakukan bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ridha-Nya. Pengantar ini menjadi fondasi untuk membahas lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya tentang bagaimana ilmu menuntun amal, amal menjadi manifestasi ilmu, keterkaitan tauhid, makrifat, akhlak, serta kisah ulama yang berhasil memadukan ilmu dan amal. Dengan memahami hubungan ini, seorang muslim akan termotivasi untuk terus belajar, beribadah, dan mengamalkan ilmunya dengan benar, sehingga kehidupannya selaras dengan prinsip Islam dan membawa manfaat bagi diri sendiri serta masyarakat. Ilmu sebagai landasan amal. Ilmu dalam Islam bukan sekadar kumpulan pengetahuan atau teori, melainkan fondasi utama yang menuntun amal agar sesuai dengan petunjuk Allah. Seorang muslim yang beramal tanpa ilmu bagaikan seseorang yang menapaki jalan gelap tanpa penerangan. Mungkin ia bergerak, tetapi arah yang ditempuh bisa salah dan berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, ilmu dan amal harus berjalan beriringan, karena amal yang benar hanya mungkin terjadi jika dibimbing oleh ilmu yang sahih. Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269 berfirman, Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya ia diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ayat ini menegaskan bahwa hikmah yang merupakan buah dari ilmu adalah kunci agar amal seorang hamba bernilai tinggi di sisi Allah.
Ilmu memberikan pemahaman tentang apa yang diperintahkan dan dilarang Allah, sehingga amal yang dilakukan sesuai dengan syariat. Tanpa ilmu, amal bisa salah sasaran. Misalnya, sedekah atau zakat yang diberikan kepada pihak yang tidak berhak, atau amal ibadah yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah, dapat menjadi sia-sia dan bahkan berdosa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa setiap amal harus diniatkan untuk Allah. Niat adalah fondasi spiritual, tetapi tanpa ilmu yang membimbing amal agar sesuai syariat, niat saja tidak cukup untuk membuat amal diterima. Misalnya, seseorang yang menunaikan salat dengan gerakan yang salah karena tidak memahami tata cara yang benar, maka salatnya tidak sah walaupun niatnya ikhlas. Disinilah pentingnya ilmu sebagai landasan amal. Ilmu memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan benar, penuh kesadaran, dan sesuai dengan perintah Allah. Ilmu juga berfungsi sebagai pencegah dari kesalahan atau penyelewengan dalam amal. Seorang muslim yang memahami fiqh, akhlak, dan tauhid akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan amal, menghindari hal-hal yang dilarang, dan menekankan amal yang mendatangkan kebaikan maksimal. Contoh lainnya adalah dalam berinteraksi sosial. Tanpa ilmu tentang adab dan etika Islami, seorang muslim mungkin melakukan amal baik yang salah cara, misalnya menasihati orang lain dengan cara yang kasar, sehingga maksud baiknya tidak tercapai. Dengan ilmu, amal dapat diselaraskan dengan nilai-nilai syariat dan etika, sehingga membawa maslahat bagi diri sendiri dan masyarakat. Sejarah para ulama juga menunjukkan betapa pentingnya ilmu sebagai landasan amal. Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, menekankan bahwa amal yang benar adalah amal yang dibimbing ilmu. Beliau menekankan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim agar ibadahnya benar dan bermanfaat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa amal tanpa ilmu dapat menjerumuskan seseorang ke kesombongan atau kesalahan, sementara amal yang disertai ilmu menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh pahala yang sempurna. Dengan demikian jelas bahwa ilmu bukan sekadar tambahan atau pelengkap, melainkan pondasi utama amal. Ilmu memberikan arah, validitas, dan kesesuaian amal dengan perintah Allah. Tanpa ilmu, amal bisa menjadi kosong atau bahkan merugikan. Seorang muslim yang memahami pentingnya ilmu akan selalu berusaha menuntut ilmu dan menerapkannya dalam setiap amal, sehingga kehidupannya selaras dengan syariat dan membawa keberkahan bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Amal sebagai manifestasi ilmu. Ilmu dalam Islam bukan hanya untuk diketahui, tetapi harus diwujudkan melalui amal. Seorang muslim yang memahami ajaran Islam, mulai dari tauhid, fiqh, hingga akhlak, namun tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, bagaikan memiliki peta perjalanan, tetapi tidak pernah melangkah ke tujuan. Amal adalah bentuk nyata dari ilmu yang telah tertanam di hati dan dipahami akal. Tanpa amal, ilmu hanya menjadi pengetahuan teoritis yang tidak memberi manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Allah menekankan pentingnya amal yang disertai ilmu dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Ayat-ayat ini memuji orang-orang yang beriman dan beramal syaleh, menunjukkan bahwa keimanan dan amal yang dibimbing ilmu akan menghasilkan derajat tinggi di sisi Allah. Amal yang lahir dari ilmu bukan sekadar rutinitas, tetapi tindakan yang penuh kesadaran, ikhlas, dan sesuai syariat. Misalnya, menunaikan salat, zakat, puasa, dan haji bukan hanya karena perintah, tetapi karena memahami hikmah di balik setiap ibadah tersebut. Pemahaman ini membuat amal menjadi lebih bermakna dan diterima Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Amal yang berasal dari ilmu memungkinkan seorang muslim memberikan manfaat nyata. Misalnya, seorang yang memahami ilmu fiqh tentang kewajiban zakat akan menunaikannya dengan tepat dan menolong fakir miskin, sehingga amalnya tidak hanya diterima Allah, tetapi juga membawa maslahat bagi masyarakat. Dengan demikian, ilmu menjadi cahaya yang menuntun amal, dan amal menjadi bukti bahwa ilmu telah dipahami dan diterapkan. Amal juga berfungsi sebagai ujian bagi keabsahan ilmu. Seorang muslim bisa mengklaim memiliki ilmu tinggi, tetapi jika ilmunya tidak tercermin dalam perilaku,
maka ilmu itu belum sempurna. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menekankan bahwa ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ia tampak hidup, tetapi tidak memberi manfaat. Amal menjadi indikator keberhasilan seorang muslim dalam menginternalisasi ilmu dan menjadikannya pedoman hidup. Selain itu, amal yang lahir dari ilmu mendorong pertumbuhan spiritual yang lebih tinggi. Ketika seorang muslim memahami konsep tauhid dan ma'rifat, lalu menerapkannya dalam amal sehari-hari, seperti bersikap jujur, adil, dan sabar, ia tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Amal yang selaras dengan ilmu akan membentuk karakter yang mulia, memperkuat iman, dan menumbuhkan keikhlasan. Sejarah para sahabat dan ulama juga menunjukkan pentingnya amal sebagai manifestasi ilmu. Contohnya, Umar bin Khattab memahami hukum-hukum Islam secara mendalam, namun ia juga menerapkannya dalam kepemimpinan dan kehidupan sehari-hari dengan adil, tegas, dan bijaksana. Amal nyata inilah yang membuat ilmu mereka bermanfaat bagi masyarakat dan meninggalkan teladan hingga kini. Begitu pula Imam Syafi'i yang menulis banyak kitab fiqh sekaligus mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, jelas bahwa ilmu dan amal adalah dua sisi dari satu kesatuan. Ilmu menuntun amal agar benar, sedangkan amal menjadi bukti dan manifestasi nyata dari ilmu. Tanpa amal, ilmu hanya menjadi pengetahuan kosong. Tanpa ilmu, amal bisa salah arah. Seorang muslim yang ideal adalah yang terus menuntut ilmu, memahami hikmahnya, dan mengamalkannya dalam tindakan nyata sehingga kehidupannya selaras dengan ajaran Allah dan memberi manfaat bagi sesama. Keterkaitan tauhid dan amal. Tauhid adalah inti ajaran Islam, yaitu keyakinan kepada keesaan Allah dalam segala aspek kehidupan. Pemahaman yang benar tentang tauhid tidak hanya menuntun seorang muslim untuk menyembah Allah dengan tulus, tetapi juga membimbing setiap amal agar selaras dengan kehendaknya. Amal yang dilakukan tanpa dasar tauhid yang kuat bisa menjadi sia-sia atau bahkan menyimpang, karena tujuan tertinggi ibadah adalah meraih ridha Allah semata. Dengan kata lain, tauhid menjadi fondasi spiritual yang menghubungkan ilmu dengan amal secara harmonis. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-11, Allah memuji orang-orang yang beriman dan beramal syaleh, menegaskan bahwa keimanan yang benar akan terwujud dalam amal yang nyata. Amal tanpa tauhid yang tulus hanya akan menjadi rutinitas kosong, sementara tauhid yang dipahami tanpa amal tidak membuahkan hasil spiritual yang optimal. Misalnya, seseorang yang menunaikan salat tetapi tidak memahami dan meyakini bahwa salatnya adalah bentuk penghambaan kepada Allah, maka hakikat amal tersebut belum sempurna. Disinilah peran tauhid sebagai landasan amal. Ia memberikan makna dan tujuan yang benar bagi setiap ibadah dan perbuatan. Hadis riwayat Al-Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya segala amal tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya." Niat dalam konteks tauhid bukan sekadar tekad manusia, tetapi harus disertai keyakinan bahwa segala amal dilakukan karena Allah semata. Dengan demikian, amal yang lahir dari pemahaman tauhid tidak hanya sah di sisi Allah, tetapi juga memperkuat hubungan hamba dengan penciptanya. Tauhid juga mempengaruhi perilaku sosial seorang muslim. Seorang yang memahami tauhid dengan baik akan menyadari bahwa Allah Maha mengetahui segala perbuatan, sehingga ia akan berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Amal sosial seperti membantu sesama, menegakkan keadilan, dan mencegah kemungkaran menjadi ekspresi nyata dari tauhid. Sebaliknya, tanpa pemahaman tauhid, amal sosial bisa dilakukan hanya demi pujian manusia atau keuntungan duniawi yang mengurangi nilai spiritualnya di sisi Allah. Sejarah para sahabat menunjukkan bagaimana tauhid memandu amal. Umar bin Khattab misalnya, memahami tauhid secara mendalam dan menerapkannya dalam kepemimpinan dengan keadilan, keberanian, dan ketegasan. Setiap kebijakan dan tindakannya mencerminkan keyakinannya kepada Allah, sehingga amalnya tidak hanya membawa manfaat dunia, tetapi juga mendatangkan pahala di akhirat. Kisah ini menjadi teladan bahwa amal yang selaras dengan tauhid menghasilkan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Selain itu, pemahaman tauhid juga membentuk integritas spiritual dan moral.
Amal yang lahir dari tauhid mendorong seorang muslim untuk bersikap konsisten, ikhlas, dan sabar dalam menghadapi ujian hidup. Makrifat kepada Allah semakin memperdalam pemahaman tauhid, sehingga amal tidak hanya terbatas pada ibadah ritual, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan, dari keluarga hingga masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara tauhid dan amal sangat erat. Tauhid memberikan arah, tujuan, dan makna bagi setiap amal, sementara amal menjadi manifestasi nyata dari keyakinan tauhid yang diyakini seorang muslim. Seorang muslim ideal adalah yang memahami tauhid, menanamkannya dalam hati, dan mengamalkannya melalui amal yang benar dan bermanfaat. Sinergi ini menjadikan kehidupan seorang hamba selaras dengan kehendak Allah dan membawa berkah di dunia maupun akhirat. Makrifat sebagai jembatan antara ilmu dan amal. Makrifat dalam konteks spiritual Islam berarti pengenalan dan pemahaman mendalam tentang Allah. Makrifat tidak hanya sekadar mengetahui bahwa Allah itu ada atau memahami sifat-sifatnya, tetapi juga meresapi kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Makrifat menjadi jembatan penting antara ilmu dan amal. Ilmu memberi pengetahuan tentang syariat dan prinsip Islam, sedangkan amal adalah wujud nyata penerapan ilmu tersebut. Makrifat memastikan bahwa amal yang dilakukan tidak mekanis atau hanya formalitas, melainkan dilandasi kesadaran penuh akan Allah. Ilmu yang benar tanpa makrifat bisa menghasilkan tindakan yang benar secara formal, tetapi kosong dari keikhlasan. Seorang muslim mungkin memahami hukum fiqh, tata cara salat, zakat, atau puasa. Namun jika hatinya tidak menyadari bahwa semua ibadah itu untuk meraih ridha Allah, maka amalnya kurang bermakna. Sebaliknya, makrifat membuat seorang hamba merasakan kedekatan dengan Allah dalam setiap amal yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad menyebutkan bahwa makrifat kepada Allah menuntun seorang hamba untuk melaksanakan amal dengan ikhlas, sabar, dan penuh kesadaran spiritual. Makrifat juga memperdalam pemahaman tauhid. Seorang yang berilmu tentang tauhid, tetapi tidak memiliki makrifat, mungkin hanya mengetahui konsep tauhid secara teori. Namun melalui makrifat, seorang muslim merasakan kekhidmatan dan keagungan Allah dalam hidupnya, sehingga setiap amal yang dilakukan merupakan ekspresi cinta dan ketaatan kepadanya. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yang menyatakan bahwa kitab Allah adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, di mana takwa tercermin dari ilmu yang diamalkan melalui amal dengan kesadaran penuh. Makrifat juga membentuk kualitas spiritual seorang muslim dalam menghadapi ujian hidup. Ketika seorang hamba memahami kehadiran Allah melalui makrifat, ia tidak mudah tergoda oleh godaan duniawi atau menunda amal yang diwajibkan. Amal yang dilakukan dengan kesadaran makrifat menjadi sarana untuk menenangkan hati, meningkatkan kesabaran, dan membangun keteguhan iman. Contohnya, seorang yang memahami makrifat akan melaksanakan salat tepat waktu, bukan hanya karena kewajiban, tetapi sebagai bentuk komunikasi batin dengan penciptanya. Sejarah para ulama dan sufi menunjukkan pentingnya makrifat sebagai penghubung ilmu dan amal. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menekankan bahwa ilmu yang tidak disertai makrifat cenderung menimbulkan kesombongan atau stagnasi spiritual, sedangkan amal tanpa makrifat kehilangan makna dan manfaatnya. Para sufi seperti Rabi'ah Al-Adawiyah menunjukkan bahwa makrifat mengubah setiap amal, bahkan sekadar menyapu lantai atau membantu sesama, menjadi ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, makrifat berfungsi sebagai jembatan yang mengintegrasikan ilmu dan amal. Ilmu memberi panduan agar amal sesuai syariat, amal menjadi bukti nyata penerapan ilmu, dan makrifat menanamkan kesadaran spiritual serta keikhlasan dalam setiap tindakan. Seorang muslim yang berhasil menyatukan ilmu, amal, dan makrifat akan memperoleh kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah, menjadikan ibadah lebih bermakna, dan membawa keberkahan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Sinergi ketiganya adalah kunci untuk mencapai ridha Allah dan kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Ilmu dan amal dalam menentukan akhlak. Akhlak merupakan cerminan dari amal yang dibimbing oleh ilmu dan diperdalam melalui makrifat. Dalam Islam, akhlak bukan sekadar perilaku sosial,
tetapi mencerminkan kualitas iman dan pemahaman seseorang terhadap syariat Allah. Ilmu memberikan pengetahuan tentang mana yang diperintahkan dan dilarang, sedangkan amal adalah wujud nyata penerapan ilmu tersebut. Tanpa ilmu, akhlak bisa salah arah. Tanpa amal, ilmu hanya menjadi teori kosong. Dengan demikian, integrasi antara ilmu dan amal menjadi penentu kualitas akhlak seorang muslim. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110 menyebutkan, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." Ayat ini menekankan bahwa akhlak mulia adalah hasil dari keselarasan antara iman, ilmu, dan amal. Ilmu memungkinkan seorang muslim mengenali perbuatan ma'ruf, baik, dan mungkar, buruk, sehingga ia mampu mengarahkan amalnya sesuai dengan prinsip Islam. Amal menjadi bukti nyata dari ilmu yang dipahami, dan akhlak terbentuk ketika amal tersebut dilakukan secara konsisten dan ikhlas. Hadis dan riwayat Al-Bukhari dan Muslim menegaskan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab terhadap amalnya, baik dalam ibadah maupun interaksi sosial. Ilmu fiqh dan akhlak membantu seorang muslim memahami etika dalam berinteraksi, seperti berkata jujur, menepati janji, menjaga amanah, dan menghormati orang lain. Tanpa ilmu seseorang bisa saja beramal, tetapi amal tersebut salah arah atau justru merugikan orang lain. Misalnya, menegur kesalahan orang lain tanpa mengetahui adab Islami bisa menimbulkan konflik, padahal tujuannya adalah mencegah kemungkaran. Integrasi ilmu dan amal juga membentuk karakter yang konsisten. Seorang muslim yang memahami ajaran Islam secara mendalam, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, akan menunjukkan akhlak yang baik secara alami. Contohnya, kesabaran, kejujuran, kerendahan hati, dan keikhlasan bukan hanya hasil pendidikan sosial, tetapi lahir dari pemahaman ilmu dan penerapan amal yang tulus. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menekankan bahwa akhlak adalah indikator sejati dari keberhasilan seorang muslim dalam memadukan ilmu dan amal. Amal yang benar dipandu ilmu, membentuk akhlak yang mulia dan diterima Allah. Selain itu, akhlak yang baik juga berdampak pada masyarakat. Orang yang berilmu dan beramal akan menjadi teladan, menebarkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Umat yang berakhlak baik akan membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang. Sebaliknya, akhlak yang buruk, meski seseorang berilmu atau beramal, akan merusak tatanan sosial dan mengurangi keberkahan amal. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu dan amal tidak hanya penting untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kemaslahatan umat. Sejarah Islam dipenuhi contoh sahabat dan ulama yang akhlaknya terbentuk dari ilmu dan amal. Umar bin Khattab yang memahami hukum Islam secara mendalam menunjukkan akhlak luar biasa dalam kepemimpinan, keadilan, dan ketegasan. Para ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali dan Rabi'ah Al-Adawiyah juga menunjukkan bahwa akhlak luhur lahir dari ilmu yang diamalkan dengan kesadaran ma'rifat. Amal yang dilakukan dengan ilmu membentuk karakter, dan karakter tersebut menjadi akhlak yang mulia. Dengan demikian jelas bahwa ilmu dan amal adalah faktor utama dalam menentukan akhlak. Ilmu memberikan panduan moral, amal menjadikannya nyata, dan akhlak adalah cerminan harmonisasi keduanya. Seorang muslim yang berhasil memadukan ilmu, amal, dan akhlak akan menjadi individu yang mulia, bermanfaat bagi masyarakat, dan mendapatkan ridha Allah di dunia dan akhirat. Dampak amal tanpa ilmu. Amal tanpa ilmu, meskipun tampak baik di permukaan, berisiko menjerumuskan seorang muslim ke jalan yang salah. Islam menekankan bahwa setiap amal harus didasari pemahaman yang benar agar diterima Allah dan memberikan manfaat. Tanpa ilmu, amal bisa salah sasaran, sia-sia, bahkan berdosa. Oleh karena itu, ilmu adalah panduan yang memastikan amal dilakukan sesuai syariat, bukan hanya berdasarkan kebiasaan, emosi, atau penilaian manusia semata. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban." Ayat ini menegaskan bahwa melakukan tindakan tanpa ilmu bisa merugikan diri sendiri. Amal yang dilakukan tanpa pemahaman yang tepat
bisa menimbulkan efek negatif. Misalnya, seseorang memberikan sedekah atau zakat kepada pihak yang tidak berhak karena tidak mengetahui kriteria penerima yang benar menurut syariat. Hasilnya, niat baiknya menjadi sia-sia dan pahala yang seharusnya diperoleh mungkin tidak tercapai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa setiap amal dinilai sesuai niat. Namun, niat yang baik saja tidak cukup. Amal harus benar secara syariat agar diterima Allah. Amal tanpa ilmu bisa menimbulkan kesalahan dalam ibadah maupun perilaku sosial. Contohnya menegur orang lain atau memberi nasihat tanpa memahami adab dan prinsip Islam bisa merusak hubungan sosial dan menimbulkan pertentangan. Amal yang tampak baik secara lahiriah tetapi salah dalam landasan ilmu bisa berdampak negatif bagi diri sendiri maupun masyarakat. Dampak lain dari amal tanpa ilmu adalah kecenderungan untuk sombong atau merasa cukup dengan tindakan saja. Seseorang yang beramal tanpa memahami hakikat amal menurut ilmu bisa menilai dirinya sebagai orang saleh, padahal amal tersebut belum tentu diterima Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa amal tanpa ilmu dapat menimbulkan kesombongan spiritual karena orang menilai amalnya sendiri tanpa standar yang benar. Hal ini justru menjauhkan seorang muslim dari ridha Allah. Amal tanpa ilmu juga mengurangi keberkahan yang seharusnya diperoleh. Amal yang dilakukan tanpa panduan ilmu bisa kehilangan nilai spiritual karena tidak sesuai syariat, tidak ikhlas, atau tidak tepat sasaran. Sebaliknya, amal yang dibimbing ilmu akan menghasilkan pahala maksimal, memperkuat keimanan, dan membawa manfaat nyata bagi orang lain. Inilah alasan mengapa menuntut ilmu sebelum dan selama melakukan amal menjadi kewajiban setiap muslim, agar setiap tindakan memiliki nilai yang sahih dan diterima di sisi Allah. Sejarah Islam menunjukkan akibat nyata dari amal tanpa ilmu. Orang-orang yang melakukan kebaikan tanpa pemahaman syariat kadang menimbulkan kerusakan, misalnya dalam penegakan hukum atau distribusi zakat. Oleh karena itu, Rasulullah selalu menekankan pentingnya belajar sebelum beramal. Ilmu menjadi perisai yang melindungi amal dari kesalahan dan memastikan bahwa niat, tindakan, dan hasil amal sejalan dengan kehendak Allah. Dengan demikian, dampak amal tanpa ilmu sangat signifikan. Ia bisa sia-sia, merugikan, menimbulkan kesalahan, dan bahkan menimbulkan kesombongan. Ilmu adalah panduan yang memberi arah, memastikan amal diterima, dan mendatangkan keberkahan. Seorang muslim yang ingin amalnya diterima Allah harus memadukan ilmu dan amal agar setiap tindakan bernilai, bermanfaat, dan selaras dengan prinsip Islam. Berdampak ilmu tanpa amal. Ilmu yang tidak disertai amal dapat menimbulkan dampak serius bagi seorang muslim, baik secara spiritual maupun sosial. Dalam Islam, ilmu bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk memahami perintah Allah dan mengarahkan amal agar benar. Seorang muslim yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya akan kehilangan manfaat pengetahuan tersebut, bahkan berpotensi jatuh ke kesombongan atau kemunafikan. Oleh karena itu, amal adalah ujian nyata bagi kebenaran ilmu yang dimiliki. Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 2-3 berfirman, "Dan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia." Ayat ini menekankan bahwa keberuntungan dan nilai ibadah tidak hanya bergantung pada pengetahuan tentang salat atau kebaikan, tetapi pada penerapan ilmu tersebut melalui amal yang nyata. Ilmu tanpa amal hanya seperti pohon yang subur tetapi tidak berbuah. Ia tampak hidup tetapi tidak memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari menyebutkan bahwa ilmu yang tidak diamalkan adalah sumber kesombongan. Orang yang berilmu tetapi tidak beramal cenderung merasa superior, menganggap ilmunya lebih tinggi daripada orang lain, dan mengabaikan tanggung jawab sosial maupun spiritualnya. Kesombongan ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan kerendahan hati, ikhlas, dan kesadaran bahwa ilmu sejati adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat bagi sesama. Dampak lain dari ilmu tanpa amal adalah ilmu itu sendiri menjadi tidak hidup. Seorang muslim yang memahami hukum-hukum Islam, akhlak, dan prinsip tauhid
tetapi tidak mengamalkannya, akan mengalami stagnasi spiritual. Pengetahuan tersebut hanya tersimpan dalam pikiran tanpa menyentuh hati atau mempengaruhi tindakan sehari-hari. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi orang lain." Tanpa amal, ilmu tidak memberi manfaat apapun, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Selain itu, ilmu tanpa amal bisa menimbulkan kesulitan dalam pengajaran dan dakwah. Orang yang hanya berilmu tetapi tidak mengamalkannya cenderung kesulitan menjadi teladan yang baik. Umat akan lebih mudah terinspirasi oleh orang yang menunjukkan amal nyata daripada sekadar memberikan teori. Hal ini menunjukkan bahwa amal adalah cerminan integritas ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan kehilangan kredibilitas dan pengaruhnya. Sejarah para ulama juga menegaskan pentingnya amal sebagai bukti dari ilmu. Imam Syafi'i dikenal tidak hanya sebagai ulama besar dengan pemahaman fiqh yang mendalam, tetapi juga sebagai pribadi yang mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, menegakkan keadilan, dan menasihati umat dengan bijak. Amalnya membuat ilmunya hidup dan bermanfaat, membuktikan bahwa integritas ilmu hanya tercapai ketika diiringi amal. Dengan demikian, ilmu tanpa amal memiliki dampak negatif yang nyata, menimbulkan kesombongan, kehilangan manfaat, dan membuat ilmu stagnan serta tidak berdampak. Seorang muslim ideal adalah yang memadukan ilmu dan amal. Ilmu memberikan panduan dan pemahaman, sedangkan amal menjadi wujud nyata, indikator keberhasilan, dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sinergi keduanya adalah kunci kehidupan yang bermakna dan penuh berkah di dunia maupun akhirat. Kisah ulama dan praktik ilmu amal. Sejarah Islam dipenuhi kisah para ulama yang berhasil memadukan ilmu dan amal dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bukan hanya dikenal karena kedalaman pengetahuan, tetapi juga karena konsistensi mengamalkan ilmu tersebut, sehingga menjadi teladan bagi umat. Kisah para ulama ini menunjukkan bahwa sinergi antara ilmu dan amal bukan teori semata, melainkan kenyataan yang membuahkan manfaat dunia dan akhirat. Salah satu contoh paling terkenal adalah Imam Al-Ghazali. Beliau bukan hanya seorang pakar fiqh, akhlak, dan tasawuf, tetapi juga praktisi spiritual yang menjalankan ilmunya secara konsisten. Dalam kitab monumental Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menekankan pentingnya mengamalkan ilmu agar hati dan amal selaras. Beliau sendiri mengamalkan prinsip tersebut dengan rutin melakukan zikir, salat malam, menasihati umat, serta menulis karya-karya yang mengedukasi dan membimbing masyarakat. Praktik ini menunjukkan bahwa ilmu yang benar akan membuahkan amal yang bermanfaat, bukan hanya teori yang disimpan dalam buku atau pikiran. Selain Al-Ghazali, kisah Umar bin Khattab juga menjadi teladan luar biasa. Sebagai khalifah, beliau memahami hukum Islam secara mendalam, mulai dari fiqh hingga prinsip keadilan sosial. Namun pemahamannya tidak berhenti di teori. Setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan Umar mencerminkan amal yang dibimbing ilmu. Misalnya, dalam memimpin masyarakat, ia menegakkan keadilan, menegur pejabat yang berbuat curang, dan memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Ilmu yang dimiliki Umar menjadikan amalnya tepat sasaran dan berdampak luas bagi umat, sekaligus mendatangkan ridha Allah. Para ulama sufi juga menunjukkan bagaimana makrifat memperkuat hubungan ilmu dan amal. Rabi'ah al-Adawiyah misalnya, dikenal karena pengabdian total kepada Allah melalui amal yang lahir dari cinta dan kesadaran spiritual. Beliau mengajarkan bahwa amal yang dilakukan dengan ilmu dan makrifat akan menjadi ibadah yang tulus, menyelamatkan jiwa dari kesia-siaan dunia, dan mendekatkan hamba kepada Allah. Kisahnya menginspirasi umat bahwa ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan, karena amal menjadi cerminan dari pemahaman spiritual dan intelektual yang mendalam. Selain itu, Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, juga menunjukkan sinergi ilmu dan amal. Beliau tidak hanya menulis karya fiqh yang menjadi rujukan hingga kini, tetapi juga mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, seperti menegakkan keadilan, bersikap jujur, dan mengajarkan murid-muridnya dengan penuh kesabaran. Amal nyata yang dilakukannya menegaskan bahwa ilmu hanya akan bermanfaat jika diwujudkan melalui tindakan, bukan sekadar teori. Kisah-kisah para ulama ini memberikan pelajaran penting
Ilmu tanpa amal adalah kosong. Amal tanpa ilmu bisa salah arah, dan makrifat memastikan keduanya dilakukan dengan ikhlas. Sinergi antara ilmu, amal, dan makrifat menciptakan kehidupan seorang muslim yang selaras dengan kehendak Allah, bermanfaat bagi masyarakat, dan meninggalkan warisan spiritual yang abadi. Dengan demikian, teladan para ulama membuktikan bahwa pemahaman mendalam tentang Islam hanya akan lengkap jika diwujudkan melalui amal nyata. Mereka menjadi bukti hidup bahwa ilmu yang diamalkan akan membawa keberkahan dunia dan akhirat, serta menjadi sumber inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk menuntut ilmu, mengamalkannya, dan meraih ridha Allah. Kesimpulan, sinergi ilmu dan amal. Setelah membahas bab-bab sebelumnya, jelas bahwa ilmu dan amal adalah dua komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seorang muslim. Ilmu memberikan panduan dan pemahaman, amal menjadi wujud nyata dari pemahaman tersebut, dan makrifat memastikan bahwa amal dilakukan dengan kesadaran spiritual dan ikhlas karena Allah. Sinergi ini bukan sekadar teori, tetapi prinsip yang mendasari kehidupan seorang hamba yang saleh dan bermanfaat bagi masyarakat. Allah menegaskan pentingnya sinergi ilmu dan amal dalam Al-Quran Surat Al-Zumar ayat 9. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal akan diingatkan. Ayat ini menekankan bahwa ilmu yang benar harus membuahkan amal agar manusia dapat membedakan orang yang bermanfaat dengan yang hanya mengetahui secara teori. Ilmu tanpa amal tidak memberi manfaat, sedangkan amal tanpa ilmu bisa salah arah atau sia-sia. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya adalah kunci untuk meraih keberkahan dan ridha Allah. Amal yang lahir dari ilmu memiliki nilai yang sahih dan diterima Allah. Misalnya, memahami fiqh dan syariat dalam menunaikan salat, zakat, puasa, dan haji, memastikan bahwa ibadah dilakukan sesuai tuntunan Rasulullah. Amal yang dilakukan dengan ilmu akan lebih bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat, karena setiap tindakan sudah didasari pemahaman yang benar. Sebaliknya, ilmu tanpa amal bisa menimbulkan kesombongan, stagnasi spiritual, dan kehilangan manfaat praktis dari pengetahuan yang dimiliki. Makrifat berperan sebagai jembatan yang menyatukan ilmu dan amal. Seorang muslim yang memiliki makrifat memahami kehadiran Allah dalam setiap tindakan, sehingga amal yang dilakukan menjadi lebih ikhlas dan bernilai. Ilmu memberikan arah, amal memberikan bukti nyata, dan makrifat memberi kesadaran spiritual. Sinergi ketiganya membentuk pribadi muslim yang matang, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi umat. Sejarah para ulama dan sahabat Rasulullah juga memberikan teladan penting. Umar bin Khattab, Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, dan para sufi seperti Rabi'ah Al-Adawiyah menunjukkan bagaimana ilmu, amal, dan makrifat dapat hidup bersamaan dalam diri seorang muslim. Ilmu mereka tidak berhenti di teori, tetapi diwujudkan melalui amal nyata yang membawa maslahat bagi masyarakat dan mendekatkan diri kepada Allah. Kisah mereka menjadi bukti hidup bahwa sinergi ilmu dan amal adalah kunci keberhasilan seorang muslim. Kesimpulannya, ilmu dan amal harus berjalan beriringan agar kehidupan seorang muslim selaras dengan ajaran Allah. Ilmu memberikan pemahaman tentang kebenaran dan hukum syariat, amal menjadi manifestasi nyata dari ilmu tersebut, dan makrifat memastikan amal dilakukan dengan ikhlas dan kesadaran spiritual. Sinergi ini menghasilkan akhlak yang mulia, ibadah yang diterima, dan manfaat yang luas bagi masyarakat. Seorang muslim yang berhasil mengintegrasikan ilmu, amal, dan makrifat akan memperoleh kehidupan yang penuh berkah di dunia dan akhirat, serta meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Dengan pemahaman ini, setiap muslim diingatkan untuk terus menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui makrifat. Itulah kunci untuk menjadi hamba yang bukan hanya berpengetahuan tinggi, tetapi juga bermanfaat, saleh, dan dicintai Allah. Sinergi ilmu dan amal bukan pilihan, tetapi kewajiban bagi setiap muslim yang ingin hidup selaras dengan prinsip Islam dan mencapai ridha Allah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan hari ini tentang pentingnya ilmu dan amal berjalan seiring. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah pemahaman, menguatkan iman, dan menjadi motivasi untuk mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari.
Jangan lupa untuk terus menuntut ilmu, berbagi kebaikan, dan menjadikan amal kita bernilai di sisi Allah. Saudara seiman, semoga setiap langkah pembelajaran kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Jika konten ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang ikut belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.